Ada yang tahu ini gambar apa? Indonesia. Nah, di manakah letak ujung paling timur dan ujung paling barat dari Indonesia? Merauke. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu siswa atau siswi mampu menjelaskan penetapan batas dan ruang lingkup wilayah NKRI dan menunjukkan sikap kerjasama, disiplin, dan tanggung jawab. Nah, hari ini yang akan kita bahas itu wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dulu sebelum negara kita merdeka, para pendiri bangsa kita itu sempat berdebat seru dalam sidang BPPKI pada tahun 1945. Mereka membicarakan tentang seberapa luas sih wilayah Indonesia nanti kalau sudah merdeka. Nah, ada dua pendapat yang paling menonjol. Pendapat yang pertama itu dari Muhammad Yamin dan Soekarno. Muhammad Yamin menginginkan wilayah Indonesia itu sangat luas, mencakup wilayah Malaya atau Malaysia, kemudian Papua atau Timur Portugis yang sekarang dikenal dengan Timor Leste, dan Borneo Utara yang dikenal dengan Brunei. Alasannya karena wilayah-wilayah tersebut memiliki sejarah dan kebudayaan yang sama. Dan Soekarno pun setuju dengan ide dari Muhammad Yamin. Kemudian pendapat yang kedua itu dari Muhammad Hatta. Muhammad Hatta telah setuju dengan pendapat Muhammad Yamin karena kalau kita mengambil wilayah lain, nanti kita berarti sama saja seperti penjajahan, mengambil wilayah lain. Kalau kita mengambil wilayah lain, itu sama saja kita seperti penjajah dan bisa melanggar hukum internasional. Muhammad Hatta juga mengatakan orang Papua itu asli bangsa Melanesia, beda rumpun. Jadi kalau mau bergabung itu butuh bukti yang sangat kuat. Kemudian yang kedua itu ada hasil dari perdebatan yang tadi, hasil dari diskusi tadi. Nah, saat di sidang BPUPKI itu seluruh anggota sekitar 39 orang itu setuju dengan Muhammad Yamin. Wilayah Indonesia itu mencakup wilayah dan Malaysia. Tapi saat Indonesia merdeka, kemudian disidangkan lagi dalam sidang PPKI. Nah, keputusannya pun berubah. Yang mulanya mencakup wilayah Papua dan Malaysia berubah menjadi wilayah Indonesia saja, wilayah yang bekas dijajah. Ya. Papua baru resmi kembali ke Indonesia pada tahun 1969 melalui perjanjian PP Pare yang disepakati oleh PBB. Sementara Melayu, Borneo Utara, dan Timor Leste akhirnya berdiri menjadi sebuah negara. Nah, lalu ruang lingkup wilayah Indonesia. Wilayah Indonesia itu bukan cuma tempat tinggal kita berpijak saja, tetapi wilayah Indonesia itu dibagi menjadi 4 pembagian secara resmi. Yang pertama itu ada wilayah daratan. Wilayah daratan itu tempat kita tinggal dan menyelenggarakan pemerintahan. Luas daratan itu sekitar 1.999.440 kilometer kubik yang tersebar di sekitar 17.000
ini dibagi menjadi beberapa zona sesuai hukum internasional. Yang pertama itu ada perairan pedalaman dan kepulauan. Yang kedua itu ada laut teritorial. Yang ketiga itu zona tambahan. Yang keempat itu zona ekonomi eksklusif. Dan yang terakhir itu landasan kontinen. Nah, laut kita kan luas banget, tapi ada beberapa negara yang nggak punya laut. Itu ada negara Swiss, Zambia, Afghanistan, dan Laos. Nah, negara-negara tersebut itu disebut landlocked country, negara yang tidak memiliki pulau. Kemudian pembagian wilayah yang ketiga itu wilayah udara. Udara itu berada di atas daratan dan di atas laut. Batas tingginya itu ditarik sampai 110 km ke atas. Aturannya pakai konvensi Chicago 1945. Jadi pesawat asing itu nggak boleh sembarang lewat di atas wilayah kita. Itu ada aturannya. Nah, kemudian wilayah yang terakhir itu wilayah ekstrateritorial. Wilayah ini itu wilayah bonus. Wilayah ekstrateritorial itu wilayah yang berada di luar negara kita. Tetapi secara hukum itu resmi punya Indonesia. Contohnya kantor kedutaan besar Republik Indonesia di negara asing ataupun kapal layar atau kapal perdagangan yang melewati laut lepas yang mengibarkan bendera Indonesia. Berarti kalau ada kapal yang melewati sebuah pulau dan mengibarkan bendera Indonesia, berarti dia melewati wilayahnya sendiri, tetapi berada di negara lain. Sampai sini ada pertanyaan? Sudah paham semua? Paham. Nah, sekarang Ibu mau kalian berdiskusi dengan teman sebelahnya. Diskusinya berdua saja. Nanti yang laki-laki Fadil sama Labib, terus Aldi sama Fano, Alfian sama As'ad. Nanti Salma sama Naya, Bunda sama Melia, terus Jehan sama Yoda, Jehan sama Hayu, Dia sama Windy, kemudian yang sisanya itu bertiga ya. Apa? Bagian depan itu sini itu membahas tentang batas-batas wilayah NKRI, dan yang lagi sebelah sini itu membahas tentang ruang lingkup wilayah NKRI. Nah, untuk berdiskusi kasih waktu 10 menit, silakan didiskusikan dengan teman sebelahnya. Berdua saja. Sudah, waktunya sudah habis untuk berdiskusi. Sekarang Ibu mau lagi sebelah sini itu Windy dan Zaskia untuk presentasi hasil diskusinya.
Nah, dari hasil diskusi ini nanti ada yang bertanya? Enggak. Kemudian yang kedua, ruang batas wilayah NRI. Ibu Milita, Linda, dan Melia. Bocok kok air. Kami akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang batas wilayah NKRI. Bagian utara perbatasan dengan Malaysia atau darat Singapura, Filipina, Vietnam, dan Laut Cina Selatan. Bagian selatan berbatasan dengan Indonesia atau darat Australia dan South Bagian barat berbatasan dengan Samudra Hindia dan perairan India. Bagian timur berbatasan dengan Papua Nugini atau darat dan Samudra Pasifik. Batas laut yang memicu masalah batas laut tidak ada pagar fisik yang kelihatan. Akibatnya, kapal nelayan asing bebas tanpa izin memiliki kita atau ada
Amin.